pembelajaran kita. Kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Ya, baik, sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, ketua kelas ada yang tidak hadir? Berapa orang? Siapa? 5 orang. Banyak sekali. Ini satu terlambat sini. Dari mana? Oh, dari kegiatan. Oh iya, silakan dulu. Dibuka topinya, nak ya? Ya, oke. Tapi sudah ada kabar ya, ada suratnya, ada pemberitahuan dari orang tua. Oh iya, terima kasih. Ya baik, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, siapa yang bertugas berdoa dan membawakan lagu satu? Mari. Teman-teman, sebelum kita memulaikan kegiatan baca kita, saja kita semua menyanyi halo, halo Bandung. Berarti halo Bandung. 1, 2, 3. Halo. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih, Indri. Ya baik, sebelum kita belajar materi hari ini, masih ada yang ingat materi kita yang semester 1. Ya ini kan baru ya. Selamat kita bertemu kembali untuk di pembelajaran untuk semester 2. Tentunya kita merefleksi kemarin hasil belajarnya bagaimana? Bagus tidak? Bagus. Mau tuntas ya? Ya. Hebat kalau begitu ya. Kalau begitu hari ini masih ada yang ingat? Ada. Belajar yang kemarin. Permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran. Dan lagi yang lain. Harga keseimbangan. Ya. Terus tawar menawar. Hukum permintaan. Ada juga hukum penawaran. Ya. Oke, berarti semua masih ingat materi yang lalu. Nah, kita kemarin belajar permintaan dan penawaran. Itu terjadi di mana? Pasar. Jadi kalau permintaan penawaran tentunya sama dengan membeli dengan menjual. Kalau membeli dengan menjual pakai apa? Uang. Apa itu uang menurut kalian? Doi. Alat transaksi. Ya. Cuma sebagai alat transaksi uang itu? Tidak. Fungsinya apa lagi? Untuk membeli apa yang kita inginkan. Membeli apa yang kita inginkan. Ya sama itu saja. Ada yang lain? Tidak. Ya kalian cuma tahu sebagai alat transaksi atau sebagai alat pembayaran. Tapi selanjutnya nanti kita akan belajar tentang uang, ya, fungsi uang yang lain. Selanjutnya ya, tadi cuma disebutkan alat pembayarannya. Apakah bisa terjadi jual beli itu?
itu saja akan terjadi penjualan dan pembelian? Ada apa lagi di sini? Tawar menawar. Iya. Jadi dalam proses tawar menawar itu di situ ada apa? Ada pembeli dan penjual. Ya, ada pembeli dan penjual, benar sekali. Ya, tetapi di situ akan ada yang namanya sistemnya, ya kan? Iya, sistem bagaimana terjadinya penjualan dan pembelian atau permintaan dan penawaran. Nah, di situ yang disebut dengan sistem pembayaran. Oleh karena itu materi kita hari ini yaitu sistem pembayaran dan mohon maaf, sistem pembayaran ya dengan alat pembayaran. Oke, baik. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami konsep sistem pembayaran dan peran bank sentral. Kemudian yang kedua, memahami uang sebagai alat pembayaran. Yang ketiga, memahami berbagai bentuk alat pembayaran non-tunai. Yang keempat, memahami penggunaan alat pembayaran non-tunai. Dan yang terakhir, kita akan menyimpulkan hubungan antara sistem pembayaran itu dan alat pembayaran. Untuk membuka wawasan kalian lebih tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran, Ibu akan memutar sebuah video. Dan ini tolong kalian simak baik-baik. Dan nantinya Ibu akan memberikan pertanyaan. Mengenal dengan pembayaran digital, pernahkah Anda merasa kerepotan menerima pembayaran menggunakan pecahan uang kecil dan harus menyiapkan uang kembalian? Kini Anda tidak perlu repot lagi karena sudah ada pembayaran secara non-tunai dan digital. Saat ini, perkembangan teknologi membuat seluruh kalangan wajib beradaptasi menerima pembayaran digital, mulai dari kantin sekolah, warung, minimarket, hingga pusat perbelanjaan mall. Pembayaran digital saat ini dapat berupa pembayaran dengan kartu ATM atau BIN, uang elektronik, hingga mobile banking. Kartu debit adalah sebuah kartu pembayaran berbasis elektronik yang diberikan oleh pihak bank. Kartu ini bisa berfungsi sebagai pengganti cara pembayaran tunai. Jumlah uang yang bisa Anda belanjakan adalah jumlah sederhana di dalam rekening tabungan. Selain untuk melakukan pembayaran, kartu debit juga digunakan untuk menukar uang tunai secara instan karena fungsinya sebagai kartu ATM untuk menarik tunai. Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik, di mana dari uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunanya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan transaksi. Ketika menggunakan uang elektronik yang disimpan dalam media elektronik akan berulang selesai dari transaksi, dan setelahnya dapat diisi kembali tanpa bertahap. Mobile banking adalah sebuah layanan yang disediakan oleh bank untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui berbagai fitur yang ada dalam ponsel pintar. Layanan mobile
sudah menonton ya? Ibu akan memberikan tes wawasan kalian tentang materi kita hari ini. Ibu mau tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Ibu kirim di grup WA ya. Semua ada data juga? Ada. Oke, baik. Sudah? Sudah ada? Sudah. Ya, silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 3 menit. Nanti Ibu akan langsung periksa di sini ya. Kesia, Soli, Sonasu, Citra, Alia, Jessica. Jawabannya, ya, ternyata sudah pintar-pintar ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita lanjut materi ini, Ibu akan membagi kelompok. Ibu akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok, ya. Ibu akan pilih ketua kelompoknya. Yang pertama ketua kelompoknya Kesia Limbong, kemudian yang kedua Adli hari ini ada, Leon, oke, Alia dan Talia, ya. Jadi untuk anggota kelompoknya juga Ibu akan bagi menurut absen ya, menurut absen. Jadi tolong diperhatikan. Untuk Kesia, Amel, Anya, Tiasa, Kevin dan Tangki. Kemudian yang kelompok yang kedua Stephen, Asriana, Abdul, Solis, Eli, Denar. Kelompok yang ketiga Randy, Yosua, Jessica, Armensa dan Indi. Kelompok 4 Rusli, Resa, Citra, Vincent dan Resa Aprilia. Kelompok 5 Dandi, Clarissa, Pranita, Vita dan Rafael. Sudah dengar semua? Sudah. Silakan membuat kelompok. Ayo, waktunya sudah. Tiga. Aduh, berarti di sini pindah 1 ya. Cuma 3 mereka. Yang lain tidak hadir. Yang perempuan. Siapa ini? Di sini. Supaya berimbang. Ya. Kevin sini aja. Cepat. Baru kelompok 3 berapa orang teman? 4. Kelompok berapa kamu? 2. Untuk ketua kelompok Ibu panggil maju ke depan, dan yang sisanya tolong dirancang-rancang, coba buat satu yel-yel di kelompoknya ya. Oke? Ya, anggota kelompoknya coba buat yel-yel. Nah, ini materi yang akan kalian bahas di kelompok masing-masing ya. Jadi coba perhatikan ya KPG-nya. Jadi sudah dapat materinya masing-masing ya. Jadi nanti dari materi itu kalian setelah dibuka materinya silakan kalian search di Google ya, dengan ada buku juga nanti toh. Kemudian kalian setelah dibaca kalian masing-masing namanya untuk membuat satu pertanyaan dan jawabannya ya. Jadi jangan soalnya tidak usah terlalu susah-susah kan, tapi jawab sendiri ya. Jadi kita sendiri bikin soal dijawab sendiri. Ini nanti soalnya saja. Untuk isi dan isi
Paham. Jangan bertanya sudah jelas kita. Oke, semua sudah dapat apa? Menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode snowball throwing. Baru ya? Iya. Kelompok satu warna ya? Iya. Mak, kami biru, Bu. Tapi ada berapa warna ya? Tinggal Bikin dulu soal jelaskan dulu. Jelaskan dulu. Mana kamu punya buku untuk bikin soal? Mana kamu punya? Di pembayaran Pertama tuh kamu materinya apa? Kamu yang kedua tuh materi yang kedua. Ini bagi-bagi saja. Ini sejarah, ini fungsi, ini apalagi jenis, kemudian apa? Kemudian perangkat tunai itu ya dari satu-satu bagi-bagi saja. Ini banyak apa? Apakah ada pembayaran non tunai yang harus tahu? Nah, kris itu seperti apa? Ya tak? Begitu satunya sistem pembayaran. Coba search, masuk keluar itu. Pas semua komponen sistem pembayaran sudah dibagi nih semua. Sejarah apa materinya kan? Wow, itu kan sejarah uang. Sejarah sejarah uang. Oh, sejelas. Itu saya jelas. Ini masing-masing akan mendapatkan satu bola lagi dan itu dijawab, ya. Dan soalnya dapat bola satu, dapat soal satu dan itu kembali akan dijawab, ya. Tetapi jangan sampai dia dapat bolanya warnanya sama, ya. Dijawab Harus soal temannya, ya. Di spontan dijawab? Tidak, kembali lagi ke kelompok dijawab sama-sama. Ya, dijawab masing-masing. Kalau tidak bisa jawab, bisa didiskusikan. Oke? Ya sebelumnya kita bergerak-gerak dulu. Oke? Oh, kita Silakan diikuti gerakannya ya. Ya. Di siap untuk sekolah lagi. Oh, ini deh. Bapak, mari kita saling menjaganya. Ayo mulai peduli. Dimulai hidup bersih-bersih. Oke? 1, 2, 3. Ini belum dapat. Semua sudah dapat? Mana siapa yang belum? So, bukan bolanya juga toh yang kembali didapat? Oke, ya sekarang sudah berarti semua sudah dapat soal. Kembali ke kelompok masing-masing dikerjakan. Masing-masing kerjakan ya, kecuali ada kendala kemudian kalian diskusikan. Kelompok 5, mana semangatmu? Semangat, semangat. Dicolek-colek, dicolek-colek, dicolek-colek. Asik. Asik, yeay. Ya, silakan. Soalnya satu. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang lain menyimak ya. Ini akan menjadi nanti bahan. Pertanyaan dari kelompok 1 dari Yasir Sabrina. Mengapa sistem pembayaran sangat dibutuhkan dalam dunia perbankan? Menjawab, menjaga stabilitas keuangan dan perbankan
sebagai sarana transmisi kebijakan moneter serta sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu negara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana Yasa? Sudah lengkap ya? Sudah jelas untuk semua mengapa sistem pembayaran dibutuhkan? Ya, paham ya? Oke. Jangan dulu. Kelompok ya, coba. Kelompok 1. Memungkinkan orang untuk berpindah dari pelaku dia ke pihak lain atau pembeli dan Stop dulu. Memungkinkan orang untuk berpindah ke satu dengan yang lain. Berpindah apa? Dari pihak satu ke pihak yang lain. Iya. Tapi apa yang berpindah? Bukan orangnya toh? Uangnya. Uangnya, dananya. Ya, harus diluruskan. Oke. Ya, lanjut. atau pembeli dan penjual melakukan transaksi. Ya, atau pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi itu benar. Pertanyaan dari terakhir, apa pengertian sistem pembayaran? Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan peredaran dana. Ya, sudah jelas semua apa itu sistem pembayaran? Ya. Apa? Seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme untuk pemindahan dana, ya, akibat apa? Kegiatan ekonomi. Jangan lupa itu. Oke? Ya. Selanjutnya kelompok 2. Ya. Mana di mana kelompok terbaik, kelompok terbaik itu adalah kami. Mana di mana kelompok pemenang, kelompok pemenang cuma kita seorang. Siapa yang hebat kita, siapa yang kita kelompok kami pasti cari keluarga. Kesempatan yang diberikan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaan ini akan diberikan oleh kelompok 5 dari teman kami Pranika. Tujuan utama dari sistem pembayaran non tunai, jawaban kami tidak perlu lagi pergi ke bank atau ATM. Tidak perlu lagi pergi ke bank atau ATM hanya untuk melakukan Ya, tidak perlu lagi ke ATM hanya untuk melakukan transaksi. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan untuk kelompok 1 ya. kelompok 2. Pagi-pagi, siapa kita? Kelompok 1. Siapa kita? Kelompok 1. Emang boleh sekelompok 1 ini? Boleh. Jenjana, jenjana yo. Yeay. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2 dari Muhammad Andi Nusul Fabira. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian adalah peran sistem pembayaran penting dalam suatu perekonomian yaitu untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan sebagai sarana transmisi kebijakan moneter serta sebagai alat untuk meningkatkan efisien ekonomi suatu negara. Ya, Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. stabilitas keuangan dan perbankan. Baik, sudah cukup dulu untuk perwakilan satu orang satu kelompok. Materi ini kita akan lanjutkan minggu depan. Ya. Tolong disimpan soalnya di sini, kemudian dijawab. Nanti minggu depan kita akan kembali membahas materi ini. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang, banyak pemainnya ya? Ya. Tapi pemain ada tidak yang dapat kalian pahami? Ada. Ya, coba siapa yang bisa berikan kesimpulan? Oke, Gesia. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya mengambil kesimpulan sistem pembayaran merujuk pada instruktur, aturan, dan prosedur yang digunakan untuk memfasilitasi terjadinya transaksi keuangan, baik itu transfer data antar individu, bisnis, atau lembaga keuangan lainnya. Sistem pembayaran memiliki beberapa fungsi penting dalam mendukung aktivitas ekonomi.
Salah satunya sistem ini memungkinkan pembayaran yang aman dan cepat termasuk pembayaran tagihan dan pembelian. Peran sistem pembayaran dalam aktivitas ekonomi. 1. Sebagai elemen penting dalam infrastruktur keuangan. Terima kasih. Ya, terima kasih tentang sistem pembayaran, kemudian peran dalam sistem pembayaran dalam perekonomian. Oke, yang lainnya apa saja? Ayo, apa lagi? Apa tadi yang sudah kalian bisa dari menonton video tadi, dari soal-soal? Satu dua kata. Ya, Kak. Kita Dari pembelajaran tadi saya mengambil kesimpulan sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup segala aturan, lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban dan timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Oke, baik, terima kasih. Iya, itu ya sistem pembayaran. Ya, seperti kita bahas sebelumnya, kalian belum tahu apa itu sistem pembayaran. Sekarang sudah tahu sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu adalah seperangkat aturan, ya, lembaga, mekanisme, ya toh, yang dipakai untuk memindahkan dana. Ya, dana itu berupa apa? Uang saja. Apa lagi? Transaksi. Ya, alat pembayaran. Ya, memang untuk hari ini materi kita terfokus pada kelompok 1 dan 2 tadi tentang sistem pembayaran. Kita belum membahas tentang alat pembayaran. Tetapi kalian sudah tahu ya, apa saja semua alat pembayaran. Contohnya seperti uang. Ya tadi toh, uang apa lagi? Selain uang, non tunai. Ya, non tunai itu contohnya giral. Uang giral. Ya, uang giral. Kita tahu ya uang giral. Apa itu uang giral? Contohnya, yang non tunai lagi yang biasa kalian pakai selain uang? Saldo, kartu kredit, kartu apa lagi? Debit. Kalau membeli dengan apa namanya tidak menggunakan uang itu apa? Uang, ya uang elektronik. Ya berupa apa? Uang elektronik. QR, tadi? GoPay, pemindahan dananya tadi ya, pemindahan yang pemindahan dana untuk memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari aktivitas ekonomi. Itu aktivitas ekonomi itu tadi apa? Tentang itu tadi itu transaksi jual beli, menjual, ya, kemudian tawar menawar, nah itu ya untuk memenuhi kebutuhan. Ya baik. Mungkin masih ada lagi tadi? Ya, itu. Tidak ada lagi. Sudah paham? Benar. Ya, karena nanti setelah ini Bu akan melaksanakan uji kompetensi ya pertemuan berikutnya. Ya. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup sekian pertemuan kita. Kita akan lanjut minggu depan di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan apa namanya ya, kehadiran kedisiplinan untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Selamat siang.